Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, penuh damai dari Tuhan. Dan pagi ini kita datang menyembah Tuhan dengan hati yang luar biasa, bergembira. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Dia selalu mengerjakan kebaikan demi kebaikan buat kita. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tidak terasa kita sudah di minggu terakhir bulan Januari. Minggu depan kita sudah di bulan kedua di tahun 2020. Saya percaya bahwa rencana Tuhan belum berakhir dalam hidup kita. Kalau pandemi masih mengepung kita, situasi-situasi yang sulit masih kita alami, jangan menyerah. Jangan berputus asa. Tetap punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dia tetap Yesus yang sama. Maka dia juga akan menunjukkan kemurahannya dari hari ke hari. Bahkan dia sanggup melepaskan kita dari setiap pergumulan dan beban hidup kita. Ada amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah punya waktu, Bapak Ibu bisa baca dari ayat 1 hingga ayat 29. Supaya konteks firman Tuhan hari ini benar-benar kita mengerti apa yang kita dengar hari ini. Karena saya akan membaca ayat yang ke-26 saja sampai ayat 28. Namun saya juga akan membawa kita untuk membaca ayat-ayat sebelumnya. Karena ini pembacaannya cukup panjang. Nah, mari kita lihat ayat 26, Daniel pasal 6. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. Bertambah-tambah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema kita hari ini adalah Tuhan sumber kelepasan. Tuhan sumber kelepasan. Kita bisa lihat di ayat 28. Dia yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kalau kita baca ayat yang ke-26 tadi dan ayat 28, itu sangat kontras sekali. Perintah dari Raja Darius dengan perintah sebelumnya di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9.
Saya baca saudara, firman Tuhan berkata, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu ketetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Bapak Ibu Saudara, perintah yang pertama yang dikeluarkan oleh Raja Darius berdasarkan undang-undang Media Persia untuk mewajibkan semua orang di bawah pemerintahannya dalam 30 hari tidak boleh menyembah kepada dewa manapun atau menyampaikan permohonan kepada manusia atau dewa manapun selain kepada Raja Darius. Jikalau perintah itu dilanggar, jikalau larangan itu dilanggar, maka konsekuensinya adalah dilemparkan ke dalam goa singa. Dan saudara tahu perintah itu dibuat dengan undang-undang yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan oleh Raja Darius sendiri. Jadi betapa kuat dan mengikat undang-undang yang dibuat itu. Namun saudara, ketika kita beralih ke ayat yang ke-26, kita menemukan saudara, perintah itu berubah 180 derajat. Di mana yang tadinya orang-orang di bawah pemerintahan Raja Darius tidak boleh menaikkan doa permohonan atau menyembah kepada manusia atau salah satu dewa selain daripada Raja Darius sendiri, telah diubah. Dan Darius memberikan satu perintah yang berbeda, yaitu bahwa semua yang ada di bawah kekuasaannya itu harus takut dan gentar kepada Allah Daniel. Dan di situ dikatakan sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Saudara, sesuatu yang berubah terjadi. Perubahan ini luar biasa, saudara. Bukan datang dari bawah, tetapi perubahan itu datang dari top, dari leadernya, dari pemimpinnya, dari rajanya, yaitu Darius. Sesuatu yang tidak bisa dicabut, sesuatu yang tidak bisa diubah. Tetapi karena Tuhan itu sumber kelepasan, Tuhan itu sumber mujizat, Tuhan itu yang menolong Daniel terlepas dari goa singa, sehingga perintah yang tidak mudah diubah, dicabut itu akhirnya dapat diubah. Bahkan Darius sendiri menyaksikan betapa hebat dan luar biasanya Tuhan atau Allah yang dipercayai oleh Daniel. Oleh sebab itu saya mau katakan hari ini, Tuhan kita dahsyat. Amin, saudara. Yesus kita dahsyat. Amin, saudara. Dia mampu mengubah situasi yang tidak bisa diubah. Dia mampu mengubah sesuatu yang tidak mungkin diubah. Dia mampu membuat sebuah perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, kisah ini mari kita lihat. Satu keteladanan hidup dari seorang Daniel. Ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang berat.
larangan yang tidak bisa diubah. Dia berhadapan dengan sebuah ketetapan yang tidak bisa dicabut. Saudara, ancaman dari ketidaktaatan terhadap larangan itu ialah maut. Namun mari kita belajar, saudara, bagaimana seorang anak Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya, ketika diperhadapkan dengan persoalan hidup. Saudara, selama kita hidup, kita pasti akan selalu berjumpa dengan masalah. Kita akan selalu mengalami masalah. Masalah itu bisa kita yang ciptakan sendiri, karena kesalahan kita. Seperti seorang yang ngebut-ngebut, yang naik motor, sudah tahu tidak boleh lari dalam kecepatan yang ditetapkan, tetapi saudara, dia melebihi apa yang sudah ditetapkan dan pada akhirnya dia mengalami kecelakaan. Itu karena kesalahan diri sendiri. Dia akhirnya mengalami kecelakaan, mungkin tubuhnya, tulangnya patah, tubuhnya lecet. Dia harus masuk rumah sakit, dia harus mengeluarkan biaya untuk perawatannya. Itu masalah karena kesalahan diri sendiri. Seperti anak-anak misalnya, ya, matanya kabur karena ya setiap hari main game, ya, matanya jadi minus karena lihat screen, ya, main game berjam-jam. Nah, itu masalah yang diciptakan oleh diri sendiri. Tetapi ada masalah yang kita tidak bisa hindari karena itu diizinkan Tuhan di luar kekuatan kita. Misalnya saudara, gempa bumi, COVID-19, tanah longsor, banjir, krisis ekonomi. Saudara, itu di luar kendali kita. Nah, apapun itu saudara, hari ini mari kita lihat teladan dari seorang Daniel. Bagaimana dia secara dewasa menghadapi masalah itu. Sehingga Tuhan yang adalah sumber kelepasan, itu pada akhirnya melepaskan kuasanya. Untuk menunjukkan kepada Daniel bahwa Daniel layak untuk ditolong. Daniel layak untuk dilepaskan. Daniel layak untuk mengalami mujizat. Saudara, kadang-kadang Tuhan perlu melihat langkah kedewasaan kita dalam menghadapi masalah. Tuhan ingin kita lebih maju, lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kita telah dihantam oleh berbagai persoalan tahun 2020 bahkan sampai 2021. Sudahlah Bapak Ibu, mari kita dewasa. Mari kita lebih baik. Agar benar-benar sumber kelepasan yang Tuhan sediakan bagi kita terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, apa yang Daniel lakukan ketika dia diperhadapkan dengan sebuah larangan, sebuah ketetapan yang benar-benar Tuhan itu menghimpit kehidupan dia secara rohani. Bagaimana tidak saudara, Daniel seorang yang taat beribadah. Dan dia dilarang untuk tidak menyembah Allahnya. Dia dilarang untuk tidak menyembah Tuhannya. Bagi Daniel tidak mungkin dia mentaati larangan itu. Tetapi ketika dia tidak mentaati, konsekuensi di depannya pasti maut. Goa singa menanti dia. Dia tahu itu saudara. Tetapi itulah hebatnya Daniel. Dia manusia biasa seperti kita. Dan saya percaya akan lahir Daniel baru. Di era milenium ini. Di era pandemi COVID ini. Di tengah-tengah situasi ini. Saya berdoa. Bahwa jemaat Yusi, kita semua umat Tuhan. Akan mewarisi roh Daniel. Sikap teladan Daniel. Dalam menghadapi masalah hidup. Yang pertama, apa yang Daniel lakukan saudara? Saya lihat ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata begini. Demi didengarnya Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dan kalau saudara lihat ayat yang ke-19, saya baca ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini.
Maka dibawanya sebuah batu dan diletakkannya pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterainya para pembesarnya, supaya dalam hal ini Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Saudara perhatikan. Yang pertama, dalam menghadapi masalah hidup, yang pertama, tidak lari dari masalah yang dihadapi. Saudara, ini hal yang sederhana, tetapi ini luar biasa. Ketika Daniel dengar ketetapan itu, saya percaya Daniel punya akses. Dia seorang pembesar, melebihi para pembesar. Dia bisa saja mengambil kesempatan waktu yang ada untuk melarikan diri dari Babel, atau bersembunyi agar tidak ditemukan di mana dia berada, sehingga dia dapat menyembah Tuhan dengan lebih leluasa. Tetapi yang menarik dari Daniel, saudara, justru ketika dia dengar masalah itu, dia pulang ke rumahnya. Artinya, saudara, Daniel tidak lari ketika masalah itu datang menjumpai dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini persoalan kita. Seringkali, saudara, kita sebagai anak Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah kehidupan, saudara, kita cenderung untuk apa? Untuk bersembunyi, untuk lari, untuk tidak berdiri menghadapi masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang kita merasa takut, gentar, kita kehilangan pengharapan. Sehingga pada akhirnya, saudara, kita tidak berdiri seperti Daniel untuk tetap menghadapi apapun yang sedang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Jika itu memang kesalahan kita, berdiri, saudara, di tempat saudara, hadapi itu, selesaikan itu. Tetapi jikalau itu Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan di luar kemampuan saudara, saya mau katakan saudara juga tetap berdiri di badai itu dan berkata, aku punya Tuhan yang lebih besar dari badai yang sedang aku hadapi. Aku punya Tuhan yang mampu menenangkan setiap badai yang aku hadapi. Saudara tetap berdiri, saudara. Berdiri yang saya maksudkan bukan saudara berdiri dari tempat saudara duduk, bukan. Artinya saudara hadapi konsekuensi-konsekuensi daripada setiap pergumulan itu. Karena ada begitu banyak anak Tuhan ketika masa pandemi ini, saudara, mereka tidak berdiri menghadapi situasi sulit. Mereka bersembunyi dengan alasan-alasan rohani. Oh, kita harus begini, kita harus begitu, padahal itu bukan yang Tuhan mau. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, banyak anak Tuhan yang mulai mundur dari pekerjaan Tuhan. Mundur dari pelayanan. Mundur dari kebiasaan-kebiasaan rohani. Karena mereka telah dikuasai oleh ketakutan, sehingga mereka tidak berdiri untuk menghadapi masalah mereka. Saudaraku yang kekasih, mari tetap tegak berdiri di tempat engkau berada. Jangan lari. Hadapi semuanya. Saya percaya bahwa semua masalah ada akhirnya. Semua masalah ada ujungnya. Mungkin hari ini engkau sudah sampai ujungnya. Tetap saja berdiri dan hadapi. Atau mungkin hari ini engkau ada di setengah perjalanan. Saya mau katakan bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan mengakhiri. Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang akan mengakhiri. Tuhan yang memimpinmu, Tuhan juga yang akan membawa engkau pada garis finish hidupmu. Yang pertama, tetap berdiri. Hadapi, jangan lari. Yang kedua, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang kedua adalah tidak mencari objek lain untuk disalahkan. Saudara, Daniel bukan orang yang bodoh.
Dia tahu permufakatan jahat, kesepakatan jahat dari pembesar-pembesar ini. Mereka lihat Daniel lebih unggul dari mereka dalam hal hikmat karena roh Tuhan ada bersama dia. Sehingga dia lebih menonjol dari mereka. Kalau saya mau katakan, raja sayang kepada dia. Tetapi para pembesar ini akhirnya iri hati. Saudara, kalau engkau semakin diberkati Tuhan, dan roh Tuhan ada padamu, ada banyak serangan yang akan datang dalam hidupmu. Ada permufakatan jahat, ada persepakatan jahat yang bisa saja orang buat dalam hidupmu. Atau ada kuasa-kuasa iblis di balik semua hal-hal yang terjadi yang bisa menjatuhkan hidup. Nah saudara, Daniel tahu itu. Dia bisa pakai powernya. Dia bisa pakai akses kepada raja untuk datang kepada raja dan berkata, "Raja, ini adalah niat jahat, ini ada permufakatan jahat. Jadi raja jangan dengar mereka." Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel, saudara, ini luar biasa. Dia tidak mencari objek lain dari masalah yang ia hadapi. Atau dalam bahasa kita, dia tidak mencari kambing hitam dari pergumulan yang dia sedang hadapi. Nah saudara, gampangkan buat kita, anak-anak Tuhan. Ketika kita hadapi masalah, kita salahkan orang lain. Kita cari objek lain. Apakah itu istri kita, apakah itu suami kita, anak-anak kita, apakah itu gembala kita, apakah itu penatua kita, apakah itu jemaat kita, apakah itu pemimpin kita. Dan terlebih sayang sekali, banyak orang menjadikan Tuhan sebagai objek untuk disalahkan. Menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau salah Tuhan. Tetapi Daniel memilih untuk berdiam diri. Saudara, Daniel tidak mencari objek lain untuk mencurahkan isi hatinya atau melemparkan masalahnya kepada orang lain. Tetapi Daniel berdiam diri. Untuk apa saudara? Untuk datang mencari Tuhan. Dia menenangkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita semakin hari mencari objek lain, kita tidak menemukan kesalahan kita. Kita tidak menemukan bahwa apa yang Tuhan sedang bicara buat kita. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini, bahkan krisis sudah 1 tahun lebih. Kira-kira lah hampir 1 tahun lah, saudara. Saya mulai belajar untuk mendengar suara Tuhan dari setiap persoalan. Biasanya saudara, kita dengar suara Tuhan dari firman Tuhan, itu amin. Dari khotbah, dari nasihat orang tua, nasihat pemimpin, Tuhan bisa berbicara. Tetapi saudara, dalam konteks kita hari-hari ini, Tuhan ajar saya untuk coba dengar apa yang Tuhan sedang bicara lewat pandemi ini. Lewat masalah-masalah yang besar ini. Dan saudara, saya dapatkan begini. Tuhan mau kita berdiam. Berdiam bukan berarti kita tidak melayani, kita tidak bekerja, tidak berolahraga. Tetapi berdiam diri artinya saudara, kita kurungkan hawa nafsu kita. Kita kurungkan keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Misalnya saudara, kita kumpul-kumpul, kita hura-hura, kita jalan-jalan tanpa ada tujuan, karena bosan di rumah, karena sumpek di rumah, akhirnya kita cari teman, kumpul cerita. Saudara, padahal pemerintah sudah bilang jangan kumpul-kumpul tanpa protokol kesehatan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan di dalam saya, Tuhan luar biasa, darah Yesus ada sama kita, darah Yesus itu vaksin. Saudara, saya dengar orang katakan darah Yesus itu vaksin, saya katakan yes, amin. Saya percaya darah Yesus itu adalah sumber kelepasan mujizat dalam hidup kita. Melepaskan kita dari maut. Tapi saudara, mari kita berdiam diri.
Tuhan bilang sama saya begini. Di saat pandemi engkau berdiam diri, berdoa. Apa yang Tuhan mau lakukan? Yang Tuhan mau buat? Doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Doakan jemaat Tuhan. Doakan orang-orang yang susah. Tuhan mau di masa pandemi ini kita benar-benar saudara berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh kasih salah ini, kasih salah itu, kasih salah pihak ini, pihak itu. Apalagi kasih salah Tuhan. Tetapi mari saudara seperti Daniel. Dia datang pada Tuhan untuk berdoa. Ini luar biasa. Mari saudara, hadapi persoalan. Jadikanlah dirimu sebagai objek dari semua masalah itu. Mari kita koreksi diri, saudara. Selama ini apakah saya sudah benar jalan saya? Selama ini apakah saya sudah benar mengikuti Tuhan? Saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Apakah saya semakin hari semakin serupa dengan Tuhan atau semakin serupa dengan dunia ini? Saudara, gereja tutup, ibadah secara online, itu maksudnya supaya kita benar-benar memiliki waktu sendiri dengan Tuhan. Mari saudara, masih ada kesempatan untuk kita bisa berkumpul, untuk bisa mengalami fellowship bersama dengan keluarga, teman-teman, di tempat-tempat keramaian. Tapi izinkanlah Tuhan berbicara dalam hatimu di tengah-tengah pandemi ini. Carilah aku maka engkau akan hidup. Ketika engkau mencari Tuhan, engkau akan menemukan Dia. Dan di saat engkau menemukan Dia, saudara, engkau menemukan sumber kelepasan. Dan saya percaya, apapun beban hidup saudara akan terlepas. Yang ketiga, saudara. Ayat yang ke-16 bagian B. Firman Tuhan berkata, dalam kamar atasnya, ayat 11 bagian B, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Saudara, saya senang dengan kata seperti yang biasa dilakukan. Artinya, bukan masalah datang baru dia 3 kali berdoa. Dalam menghadapi kesulitan hidup, maka yang ketiga, jangan menurunkan standar rohanimu. Kalau bisa engkau naikkan lagi. Artinya saudara, jika kemarin sebelum pandemi engkau rajin melayani, jangan setelah pandemi engkau malas-malas melayani. Dulu sebelum pandemi engkau begitu setia berdoa, saat pandemi engkau mulai malas-malas berdoa. Daniel tidak seperti itu. Dia tetap melakukan aktivitas rohaninya seperti biasa. Dia tahu bahwa konsekuensinya mati, saudara. Tapi dia tetap 3 kali berdoa. Ini luar biasa. Saudara, jangan turunkan suhu rohani saudara. Baca Alkitab setiap hari, nyembah Tuhan setiap hari. Bahkan pandemi ini membuat kita tidak melayani Tuhan. Saudara bisa melayani Tuhan, siapa bilang? Saudara yang punya uang, bantulah hamba-hamba Tuhan. Bantulah orang-orang yang membutuhkan. Bantulah pekerjaan Tuhan. Saudara sudah melayani Tuhan. Saudara yang tidak punya uang, saudara bisa pakai lutut saudara untuk berdoa. Buat Indonesia, buat Makassar. Buat apa lagi saudara? Hamba-hamba Tuhan yang melayani. Buat pekerjaan Tuhan. Saudara sudah melayani Tuhan. Jadi saudara melayani Tuhan bukan di tempat ini, di gereja. Baru kita bilang melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan ketika engkau buat sesuatu untuk Tuhan. Maka engkau sedang melayani Tuhan. Jangan turunkan standar rohanimu. Justru di dalam masa pandemi engkau semakin bergelora. Semakin berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau tetap melayani Tuhan. Sebab hidup dan matiku hanya untuk Tuhan.
Tuhan sudah beli hidup kita dengan darahnya yang mahal, saudara. Dia sudah mati di kayu salib dan dia katakan, sudah selesai. Artinya apapun yang kita butuhkan, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan, dia jaminkan itu. Kenapa kita tidak melayani dia? Kenapa engkau mundur dari pekerjaan Tuhan? Hanya karena pandemi corona, saudara. Hanya karena krisis ekonomi. Hanya karena masalah perut. Saudara, kita belajar waktu penderitaan di Yerusalem. Ketika Kaisar Romawi datang menyerang, membunuh orang-orang percaya. Ibu-ibu hamil. Itu ditusuk perutnya. Orang-orang Kristen dimasukkan ke gelanggang. Dan kemudian dikeluarkan singa, lalu merobek-robek daging mereka. Dan itu menjadi tontonan yang menarik buat orang Romawi. Orang-orang percaya ditangkap, lalu diikat hidup-hidup, dipasang di jalan-jalan. Disalibkan, lalu dibakar sebagai obor, sudah. Karena iman kepada Yesus Kristus. Hanya karena virus corona. Atau hanya karena ekonomi. Kita lalai untuk melayani Tuhan. Saudara, mari rasakan cinta Tuhan dalam hidup. Kalau engkau kenal cinta Tuhan, engkau akan berkata, Jesus is my everything. Tuhan, apa yang engkau mau dalam hidup? Pakailah aku. Saudara, jangan turunkan standarmu. Kalau engkau bisa memberi bagi Tuhan, berilah. Dalam masa sulit, itulah yang Tuhan inginkan untuk kita dapat mempraktekkan iman kita. Kadang-kadang orang berpikir, ini sulit, bagaimana besok saya makan bagaimana. Saudara, burung pipit itu Tuhan beri makan. Kita lebih dari burung pipit itu, saudara. Kita berharga. Kenapa kita takut untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan? Saudara, orang yang menabur sampai sakit, baru dia tahu memberi. Saudaraku yang kekasih, jangan takut untuk memberi. Ketika engkau beri buat Tuhan, engkau tidak pernah kehilangan. Ketika engkau dengan ketaatan, dalam tangisan, Mazmur katakan, ketika orang maju, menabur sambil menangis, sudah, dia akan pulang membawa berkas-berkasnya. Jangan takut. Saudara menabur akan keuangan saudara, saudara akan menerima hal yang baik dari Tuhan. Saya belajar begini, saudara, apa yang kita beri bagi Tuhan itu melindungi kita. Itu dasar buat Tuhan untuk melindungi kita. Artinya begini, bukan Tuhan tidak sanggup untuk melindungi kita. Tapi waktu kita tahan berkat Tuhan, kita tahan apa yang seharusnya untuk Tuhan, maka saudara, Tuhan bisa saja untuk membuka hal-hal lain, untuk mengambil semuanya itu. Tuhan tidak jahat, saudara. Tapi Tuhan mau ajar kita untuk kita setia di dalam memberi. Jangan takut memberi, jemaat Tuhan. Jangan takut. Sebagai gembala saya katakan, engkau tidak akan pernah kehilangan berkat-Mu. Manusia bisa lupa kebaikan-Mu, tapi Tuhan tidak bisa lupa. Yang terakhir, saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-24. Mari kita lihat bersama. Firman Tuhan katakan, lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak mendapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Garis bawahi, karena ia percaya kepada Allahnya. Saudara, ini bukan pengakuan Daniel. Tetapi Darius sendiri berkata, karena Daniel percaya kepada Allah. Darius menyaksikan bahwa Daniel sudah masuk ke goa singa. Singa-singa yang lapar, yang seharusnya merobek, mencabik, memakan habis, bahkan sampai tulang-tulang Daniel. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sumber kelepasan, mengutus malaikatnya mengatupkan mulut-mulut singa itu. Mengapa? Karena ada iman yang sungguh kepada Tuhan. Dalam menghadapi masalah, jangan pernah ragu kepada Tuhan. Tetap percaya.
bahwa walaupun Tuhan izinkan engkau masuk dalam lembah kekelaman, seperti Daniel, walaupun di sekelilingmu ada singa-singa lapar, tetapi ketika engkau percaya, engkau tahu Tuhan bersama dengan engkau. Saudara, Dia tidak meninggalkan kita. Kitalah yang meninggalkan Dia. Tetaplah percaya kepada Dia. Hadapilah semua masalah hidup saudara dengan iman. Jangan ragu, jangan bimbang. Inilah teladan Daniel yang kita pelajari hari ini. Tuhan sumber kelepasan. Dia sanggup melepaskan kita. Mari belajar dari Daniel untuk tetap berdiri, jangan lari dari masalah saudara. Tetap menjadikan diri saudara sebagai objek. Jangan mencari objek lain untuk disalahkan. Yang ketiga, jangan turunkan standar rohanimu. Yang keempat, jangan takut, jangan ragu. Tetap percaya, Tuhan sanggup melepaskan saudara.